Oke, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kembali kita bertemu dalam pertemuan kita. Pembahasan kita sekarang di pertemuan ini adalah tentang menjelaskan bina-bina yang ada dalam fi'il. Jadi dalam syarat itu, ketika kita berbicara tentang macam-macam fi'il, maka fi'il ada beberapa macam dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang kita dalam mendefinisikan pembagian fi'il itu adalah kandungan huruf yang ada pada fi'il tersebut. Nah, kalau kita lihat pembagian fi'il dari bina yang ada pada fi'il tersebut, maka fi'il terbagi kepada dua macam bina, yaitu fi'il yang sahih dan fi'il yang mu'tal. Nah, kita ulang, ada fi'il yang sahih, ada fi'il yang mu'tal. Apa itu fi'il yang sahih? Maka fi'il dikatakan sahih ketika dalam fi'il tersebut, atau kita katakan huruf dasar dari fi'il tersebut tidak ada yang namanya huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu ada tiga, yaitu alif, waw, ya. Nah, ketika dalam satu fi'il tidak ada antara ketiga huruf ini, baik alif ataupun ya, waw ataupun ya, maka fi'il tersebut adalah fi'il yang sahih. Namun ingat, yang kita perhatikan adalah huruf dasar yang ada pada fi'il madhi nomor 1. Misalnya kita mengatakan daraba, maka dalam kata daraba itu apakah ada atau tidak huruf ilat? Kalau ternyata tidak ada, maka berarti fi'il tersebut sahih. Lawan dari fi'il sahih adalah fi'il yang mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Nah, kalau fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak ada huruf ini, huruf alif, waw ataupun ya, maka huruf atau fi'il yang mu'tal adalah fi'il yang dia mengandung salah satu atau lebih dari ketiga huruf ini, baik huruf alif ataupun waw ataupun ya. Nah, seperti itu yang disebut dengan fi'il sahih, dan seperti itu fi'il yang disebut dengan fi'il mu'tal. Nah, dan masing-masing antara fi'il sahih ataupun fi'il mu'tal itu ada pembagiannya apa saja. Nah, pertama kita bicara tentang pembagian dari fi'il yang sahih. Apa itu fi'il sahih tadi? Itu fi'il yang tidak ada huruf ilat. Nah, fi'il sahih dia terbagi kepada tiga macam. Ada fi'il yang disebut dengan fi'il mahmuz, ada fi'il yang disebut dengan fi'il mudha'af, atau di beberapa kitab disebut dengan mudha'af. Nah, ada yang membaca mudha'af, ada yang membaca mudha'af dengan mentasydidkan ain. Nah, kemudian ada yang terakhir fi'il yang salim. Ketiga macam fi'il ini, mahmuz, mudha'af dan salim, itu masuk dalam kategori fi'il yang sahih. Artinya fi'il yang tiga macam ini adalah fi'il yang tidak ada huruf ilat padanya. Oke, kita mulai dengan fi'il yang mahmuz. Apa itu mahmuz? Fi'il mahmuz dikatakan mahmuz kapan? Diambil dari kata hamzah. Hamzah berarti ada hamzah. Nah, bukan alif. Kalau alif itu tidak mungkin menerima harokat baik fathah, kasrah ataupun dhammah. Sedangkan yang namanya hamzah, dia mau menerima harokat berupa hamzah fathah, kasrah ataupun dhammah. Nah, maka dibedakan antara alif ataupun hamzah. Nah, fi'il mahmuz sebagaimana kita katakan tadi, dia adalah fi'il yang di situ ada hamzah. Nah, begitu ada hamzah dalam fi'il tersebut, maka berarti fi'il itu adalah fi'il yang mahmuz. Nah, ketika itu fi'il mahmuz ada tiga macam. Ada yang huruf ilatnya itu di awal fi'il, di awal kata, maka kita sebut dia dengan mahmuz fa. Bagi yang masih ingat pembahasan kita sebelumnya, fi'il huruf pertamanya kita sebut dengan fa'ul fi'li, huruf keduanya kita sebut dengan ainul fi'li, huruf ketiga kita sebut dengan lamul fi'li. Oke. Nah, tadi ketika ada hamzah di satu fi'il dan hamzahnya berada di fa'ul fi'li, maka berarti kita sebut dengan istilah mahmuz fa. Contohnya seperti ketika kita mengatakan akala, ada hamzah di sini, ada akala, maka berarti dia mahmuz fa.
Kemudian ada juga mahmus yang kita sebut dengan mahmus ain. Kapan? Ketika hamzahnya berada di ain fi'il atau di tengah kata. Contohnya seperti ketika kita mengatakan sa'ala, atau kata lain seperti kita mengatakan sa'ima. Nah, kemudian ada juga mahmus yang kita sebut dengan mahmus lam. Apa itu mahmus lam? Berarti ketika hamzahnya berada di lam fi'li atau berada di ujung kata. Nah, contohnya seperti ketika kita mengatakan qara'a, ada hamzah berada di ujung. Nah, selesai kita dengan mahmus. Maka sekarang pembahasan kita lanjut dengan yang namanya bina mudha'af ataupun mudha'af. Mudha'af, apa itu mudha'af? Apabila huruf kedua terulang di huruf ketiga. Jadi fi'il itu tiga huruf, fa'ala, nah itu dasarnya. Lalu ada fi'il yang ain fi'ilnya sama dengan lam fi'ilnya. Ain fi'ilnya sama dengan lam fi'ilnya, terulang dia dengan huruf yang sama. Nah, maka ain fi'il kita idghamkan ke lam fi'il. Contohnya seperti ketika kita mengatakan adalla, ain fi'il, lam fi'il, maka ain fi'ilnya sama dengan lam fi'il. Maka apa yang terjadi? Kita idghamkan, kita masukkan ain fi'il ini kepada lam fi'il, maka adalla menjadi adda. Contoh lain seperti ketika kita mengatakan hasasa, ain fi'il, lam fi'il, maka ain fi'il kita idghamkan ke lam fi'il, maka menjadi hassa. Seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami. Terus terakhir ada bina sahih yang kita sebut dengan yang namanya salim. Apa itu salim? Yaitu ketika suatu fi'il dia tidak ada huruf ilah, kemudian dia tidak ada hamzah, dan tidak ada pengulangan huruf kedua di huruf ketiga. Maka pada saat itu fi'il tersebut disebut dengan istilah fi'il salim. Contohnya seperti ketika kita mengatakan kataba, jalasa, daraba, qatala, dakhala. Maka pada fi'il tersebut tidak ada hamzah, tidak ada pengulangan huruf kedua di huruf ketiga, dan tidak ada yang namanya huruf ilah. Nah, maka berarti dia namanya salim. Nah, selesai kita dengan fi'il yang sahih. Sahih tadi tiga macam, ada mahmus, mudha'af, dan salim. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu bina mu'tal. Kita ulangi, bina mu'tal tadi adalah fi'il yang di situ ada salah satu dari tiga huruf ini, baik huruf alif, waw ataupun ya. Nah, bina mu'tal dalam pelajaran sharaf terbagi kepada 5 macam. Apa saja? Yang pertama kita sebut dengan istilah bina misal. Yang kedua kita sebut dengan istilah bina ajwaf. Yang ketiga kita sebut dengan istilah naqis. Yang keempat adalah lafif makrun. Yang kelima adalah lafif mafruq. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Apa itu bina misal? Apa itu misal? Nah, maka suatu fi'il kita sebut dengan fi'il itu misal, dia termasuk dalam bina misal adalah ketika huruf ilatnya berada di fa'ul fi'li atau di huruf pertama. Contohnya seperti ketika kita mengatakan wasada, maka di situ ada huruf waw yang berada di fa'ul fi'li atau di awal kata. Atau contoh lain kata seperti kita mengatakan wa'ada, atau yamuna. Maka fi'il tersebut dimulai dengan huruf ilat, baik itu waw ataupun ya. Dan tidak ada bina misal yang dimulai dengan alif. Kenapa? Karena tidak mungkin kita memulai kata dalam bahasa Arab dengan sukun. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada bina yang disebut dengan bina ajwaf. Apa itu bina ajwaf? Ketika di suatu fi'il huruf ilatnya satu dan dia berada di ainul fi'li atau di tengah kata. Contohnya seperti ketika kita mengatakan qala, maka di situ ada alif. Yang alif itu merupakan perubahan dari waw. Tapi di sini dalam kasus ini dia adalah alif. Nah, huruf ilatnya satu dan berada di tengah, yaitu alif yang ada di sini. Qala. Contoh lainnya seperti ketika kita mengatakan nama, atau kita mengatakan apalagi
ada. Nah, maka berarti fi'il tersebut adalah fi'il ajwaf, bina ajwaf. Nah, kemudian yang ketiga ada bina naqis. Kapan dikatakan fi'il itu naqis? Ketika fi'il tersebut huruf ilatnya ada satu dan dia berada di akhir kata atau di lamul fi'li. Nah, satu dan berada di lamul fi'li atau di akhir kata. Nah, maka contohnya seperti ketika kita mengatakan masya yamshi, masya yamshi, atau contoh lain seperti ketika kita mengatakan khasya yakhsha atau da'a yad'u. Nah, maka berarti huruf ilatnya ada satu dan berada di akhir kata atau di lamul fi'li. Nah, kemudian yang satu sudah. Lalu ada lagi fi'il yang huruf ilatnya itu ada dua. Nah, ketika huruf ilatnya ada dua, maka istilah yang digunakan oleh ulama-ulama ilmu sharaf adalah istilah lafif. Lafif ada dua macam, ada lafif yang makrun, ada juga lafif yang mafruq. Apa itu lafif makrun? Ketika huruf ilatnya itu tersusun dua. Nah, ketika huruf ilatnya tersusun dua, di mana? Di ainul fi'li dan lamul fi'li, di huruf yang tengah dan huruf yang terakhir. Nah, contohnya seperti ketika kita mengatakan syawa, maka dalam kalimat syawa, di situ ada waw, ada alif. Nah, ada dua huruf ilatnya. Nah, ketika ada dua huruf ilat, maka berarti fi'il tersebut kita sebut dengan lafif makrun. Ketika dia tersusun dua tanpa dipisahkan antara kedua huruf ilat tersebut, maka berarti dia adalah lafif makrun. Nah, ketika dia terpisah antara huruf ilat yang satu dengan huruf ilat yang kedua, maka kita sebut istilahnya dengan istilah lafif mafruq. Nah, terpisah otomatis di mana? Di lamul fi'li dengan di fa'ul fi'li. Lah, fa'ul fi'ilnya adalah huruf ilat, begitu pula lamul fi'ilnya adalah huruf ilat. Nah, maka contohnya seperti ketika kita mengatakan waqa, wafa, nah, waliya, maka huruf ilatnya mana? 1, 2, berada di fa'ul fi'li dengan lamul fi'li, maka mereka disebut dengan lafif mafruq. Dan selesai pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Lah, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Jihad Hanif. Semoga bisa terus berkarya untuk memajukan bahasa Arab di negeri kita Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.